Data Kementerian Kesehatan melalui program cek kesehatan gratis menunjukkan hampir 10% anak yang diperiksa memiliki indikasi masalah kesehatan jiwa, dengan ratusan ribu anak mengalami gejala kecemasan dan depresi. Ini adalah alarm yang serius bagi kita semua. Paparan layar yang berlebihan mampu memicu kecanduan digital. Resensi bukan sekadar membaca, tetapi memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Literasi, perkenalkan nama saya Fazri Wulan Kusuma dari SMPN 3 Rakat Bitung sebagai peserta tahap 2 lomba resensi buku se-Kabupaten Lebak tahun 2026. Buku dari Gatrik hingga Perjalanan hadir untuk meningkatkan minat baca anak terhadap kekayaan budaya lokal dan mengurangi dampak negatif pada penggunaan gadget. Antologi ini ialah koleksi perpustakaan SMPN 3 Rakat Bitung. Berisi 10 karya terbaik sayembara penulisan cerita anak tahun 2016, diterbitkan oleh Kantor Bahasa Banten, berjumlahkan 90 halaman dan kode ISBN sebagai berikut. Antologi ini mengajak pembaca memetik pesan moral lewat peristiwa keseharian anak. Dari seluruh cerita, Ara, Gatrik, dan tablet barunya menjadi kisah yang paling memikat perhatian saya. Memotret konflik batin Ara, anak perempuan, yang mendadak hanyut dalam toya barunya hingga mengabaikan bilah bambu Gatrik. Kecanduan itu perlahan meredupkan semangat belajar, rutinitas mengaji, dan kekhusyukan dalam sujud sholat Ara akibat distraksi bayang-bayang dari layar. Teguran orang tua pun berubah menjadi kekhawatiran mendalam, sehingga orang tuanya memutuskan untuk membimbingnya secara bijaksana ke jalan yang benar. Selain kisah tersebut, terdapat 9 cerita lainnya yang tak kalah menarik perhatian. Di antaranya adalah cerita pernikahan Tante Kio, Aye, Uyuy, dan Eye, si Otto, Sinok Bebek dari Kakek, Ilmu Anak Malas, Air Mata Sahra saat liburan sekolah, Rahasia Ibu, Johnny, dan Fatu Febri ditutup dengan potongan perjalanan yang mengajak pembaca untuk memaknai bagian dari proses hidup. Antologi ini berfokus pada pembentukan karakter lewat keseharian anak. Cerita unggulannya, Ara, Gatrik, dan tablet barunya mendorong bagaimana penggunaan teknologi secara tepat. Ditulis dengan sudut pandang orang ketiga, alur maju yang rapi, dan bahasa yang komunikatif. Kisah ini menghadirkan perkembangan karakter Ara yang kuat berkat orang tuanya yang membimbing dengan bijaksana. Serta unsur budaya tak hadir kaku seperti materi pelajaran, tetapi tumbuh bersama tokoh dan alur sehingga membekas dalam ingatan pembaca. Dilihat dari sampulnya saja, terbukti memiliki daya pikat visual yang kuat. Tampilan imajinasi khas anak-anak seolah memberikan sinyal bahwa ada perjalanan besar di ruang alur berikutnya. Penulis mengangkat persoalan keseharian anak pun menjadi nilai tambah. Membuat nilai karakter disampaikan melalui pengalaman para tokoh serta sentuhan budaya lokal Banten pun membuat buku ini menjadi pembeda yang sangat-sangat berharga. Meski demikian, ketiadaan ilustrasi dan alur cerita yang terbatas membuat pembaca belum memahami isi buku secara mendalam. Padahal, jika dilengkapi faktor-faktor tersebut, membuat imajinasi pembaca mudah terbangun sehingga melekat dalam ingatan pembaca. Secara keseluruhan, antologi ini sukses memadukan hiburan dan pelestarian budaya di tengah modernisasi, sehingga menyadarkan saya bahwa teknologi dan tradisi bukanlah dua hal yang harus saling meniadakan, melainkan dapat berjalan berdampingan untuk membentuk generasi muda yang canggih berpikir, namun berakar kuat pada nilai-nilai budaya, sehingga sangat direkomendasikan bagi anak-anak, guru, orang tua, maupun pegiat literasi sebagai sarana menanamkan nilai moral dan kecintaan terhadap budaya bangsa. Persiapan sekolah lain boleh saja penuh, namun saya siap tampil jauh lebih tangguh. Hormat untuk juri yang menilai dengan sungguh-sungguh. Saya siap bertanding membawa kemenangan yang utuh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.